Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Furkoni Yudhistira SSI MKom, selaku dosen mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan dan teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya, Mufidatul Rahma dengan MPM 2019-435-01969 yang merupakan perwakilan dari kelompok 1 yaitu kelas S7A dalam mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang akan menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi kami di mana mengenai kasus menggunakan inferensi metode backward chaining. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada Anastasia Triana, Anggi Pratiwi, Muhammad Tursamshi, Mufidatur Rahma, Koko Priyono, Prima Fauzia Maharani, Purwanto Lelono Bagasatrio, dan Ripaldi. Oke, sebelum kita mulai pada kasus, yaitu dengan menggunakan metode inferensi backward chaining, saya akan mengulas atau membahas sedikit tentang backward chaining itu sendiri. Backward chaining ini merupakan metode inferensi kebalikan dari forward chaining, di mana metode ini dimulai dimulai dari hipotesis atau goals-nya terlebih dahulu. Nah, sementara kalau forward chaining itu dimulai dari fakta-fakta yang ada untuk meyakinkan kebenarannya. Nah, untuk backward chaining ini sendiri yaitu dimulai dari goals atau hipotesis atau tujuan yang akan dicapai dalam kasus itu sendiri. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung ke kasus, yaitu kasus tentang diagnosa penyakit tipes. Kasus ini merupakan kasus yang juga sudah dibahas pada forward chaining. Nah, kita akan mengulas lagi pada kasus ini, tapi menggunakan metode yang berbeda, yaitu menggunakan backward chaining. Di mana diagnosa penyakit tipes dengan gejala yang dialami oleh pasien yaitu demam sampai 2 minggu, batuk, serta muntah. Nah, untuk gejala-gejala lainnya yaitu ada demam sampai 2 minggu, nyeri otot, batuk, mudah lelah, sakit kepala berat, nyeri sendi, sakit perut, muntah, sensitif terhadap cahaya. Nah, baru kita dapat mendiagnosa bahwa pasien itu mengalami penyakit tipes. Nah, untuk memudahkan dalam membuat rules, maka kita dapat merubah gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan menjadi sebuah variabel. Misalnya, dalam gejala demam sampai 2 minggu, itu kita rubah menjadi variabel A. Nyeri otot, kita rubah menjadi variabel B. Batuk, kita rubah menjadi variabel C. Mudah lelah, kita rubah menjadi variabel D. Sakit kepala berat, kita rubah menjadi variabel E. Nyeri sendi, kita rubah menjadi variabel F. Sakit perut, kita rubah menjadi variabel G. Muntah, kita rubah menjadi variabel H. Sensitif terhadap cahaya, kita rubah menjadi variabel I. Dan baru dapat kita mendiagnosa atau pasien itu mengalami penyakit tipes, kita rubah menjadi variabel J. Jadi, variabel J merupakan goals yang akan dicapai. Sedangkan dengan fakta awal yaitu demam sampai 2 minggu, variabel A, batuk variabel C, serta muntah adalah variabel H. Maka fakta awalnya adalah A, C, dan H. Nah, di bawah ini merupakan tabel atau rules dalam penyelesaian menggunakan metode inferensi backward chaining. Nah, berikut adalah step-stepnya. Nah, sebelum kita ke metode backward chaining, untuk rules awal yang sudah diketahui, ada rules 1 sampai rules 7. Nah, untuk rules 1 itu sendiri, jika A dan C maka E. Rules 2,
jika G dan H maka I. Rules 3, jika C dan H maka B. Rules 4, jika I maka J. Rules 5, jika B dan E maka F. Rules 6, jika F dan B maka D. Dan rules 7, jika D maka G. Nah, kita dapat merubah rules menjadi inferensi metode backward chaining. Nah, kalau untuk forward chaining kita mulai dari fakta awal, namun kalau untuk backward chaining kita mulai dari goals atau hipotesis yang akan diajukan, misalnya yaitu penyakit tipes itu sendiri. Nah, untuk step pertama, karena goals-nya adalah variabel J, maka kita cari nih teman-teman yang ada variabel J-nya. Nah, yang ada variabel J-nya ada di rules 4. Jika I, maka J. Nah, kita jadikan rules 4 ini menjadi step pertama. Dengan anteseden 1 yaitu I. Apa itu anteseden? Anteseden adalah hal yang dilalui terlebih dahulu. Nah, maka untuk mengetahui bahwa pasien ini mengalami penyakit tipes, nah gejala yang kita mulai awal itu adalah sensitif terhadap cahaya yaitu I gitu. Nah, untuk step keduanya yaitu kita cari yang berkaitan dengan variabel I, yaitu ada di rules 2, di mana jika G dan H maka I dengan anteseden 2 yaitu G dan H, karena yang berkaitan dengan variabel I adalah variabel G dan H. Nah, kita jadikan nih dia G dan H ini menjadi anteseden 2. Nah, untuk step ketiga, kita cari yang berkaitan dengan anteseden yaitu G. Nah, jika D dalam rules 7, jika D maka G. Nah, yang kita jadikan anteseden di sini adalah D. Nah, anteseden 3 adalah yaitu D. Nah, untuk step 4, kita cari yang berkaitan dengan variabel G. Rules 6 ya. Jika F dan B maka D, dengan anteseden yang keempat yaitu F dan B karena belum ada di variabel lain. Nah, untuk step kelima yaitu kita cari yang berkaitan dengan variabel B itu sendiri, karena tadi kalau D kita sudah ada di step 3 dan 4. Nah, untuk variabel B, kenapa kita ambil variabel B? Karena variabel B belum ada di anteseden lain gitu. Jadi yang kita ambil adalah rules kelima. Jika B dan E, maka F. Nah, dengan antecedennya adalah E. Jika kalau kita ambil antecedennya adalah B, kita sudah pakai di anteceden keempat, yaitu F dan B. Nah, untuk step ke-6-nya yang berkaitan dengan variabel B. Nah, di mana rules ketiga ini jika C dan H maka B. Nah, untuk H jika C dan H, berarti kan C dan H adalah antecedennya. Namun, H sudah ada dalam anteseden 2, yaitu G dan H. Nah, maka yang kita jadikan anteseden 6, maka adalah C-nya saja, H-nya karena sudah ada dalam anteseden 2. Nah, untuk step ke-7, yaitu yang berkaitan dengan variabel C, karena kan tadi antecedennya adalah C, yaitu ada di rules pertama atau rules 1, jika A dan C maka E, maka anteseden ke-7 adalah A, karena C-nya sudah ada dalam anteseden 6. Jadi yang anteseden yang sudah ada, kita nggak perlu tulis lagi, karena mencari yang belum, jadi terpenuhi variabelnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai J gitu. Nah, maka dengan fakta awal yaitu demam sampai 2 minggu, batuk serta muntah yang kita jadikan variabel
A, C, dan H sesuai nih dengan goals-nya pada kasus diagnosa penyakit tipes, yaitu mengalami tipes yaitu ada variabel J. Nah, untuk tree berdasarkan knowledge role base-nya, ini juga merupakan atau kebalikan dari forward chaining, di mana kita mulai dari variabel J dulu. Karena tadi kita mulai dari goals, ya. J untuk step pertama, J ke I untuk step pertama. Untuk step kedua, yaitu dari I, kan karena I itu adalah G dan H, maka dia bercabang. Maka step keduanya adalah G dan H. Nah, kita lanjut ke step ketiga, karena di anteseden 3 adalah dari G, variabel G ke D, yaitu dia lurus. Kenapa? Karena tidak ada dan, karena tidak bercabang, maka itu tidak bercabang, maka dia lurus saja. Nah, untuk anteseden keempat adalah dari D kita ke F dan B, nah itu bercabang, dan itu maka ya, jadi kita bercabang. Nah, itu adalah step keempatnya. Nah, untuk step kelimanya, karena anteseden 4, B-nya sudah terpakai, maka yang kita hubungkan yaitu adalah E. Tinggal menambahkan cabang E-nya pada step kelima, yaitu anteseden 5. Nah, untuk anteseden 6, nah kita ambil dari percabangan antara B dan E. Nah, kalau untuk B, kita jadikan step ke-6-nya itu mencapai fakta awal, yaitu C dan H, ya, karena H-nya sudah tadi percabangan dengan G, yaitu pada step kedua, maka I, G dan H. Nah, untuk B itu sendiri, percabangan dari C dan H, itu step ke-6. Dan untuk step terakhir, kita mengambil atau mengisi dari percabangan variabel E. Nah, untuk C-nya tadi sudah ada pada variabel B, percabangan variabel B, maka kita tinggal menambahkan variabel A pada percabangan variabel E. Maka kurang lebih pohon atau tree dalam berdasarkan knowledge role base-nya adalah seperti gambar di bawah ini. Gitu. Mungkin itu adalah penyelesaian atau kasus dari backward chaining itu sendiri mengenai diagnosa penyakit tipes. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.